Pada kesempatan yang baik ini, saya akan kembali mengulas tentang kisah-kisah inspiratif, yaitu kisah Dhammapada kata-kata. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengulas satu syair yang terdapat di dalam Kodawada atau kemarahan. Pada kesempatan ini, saya akan mengulang kisah, yaitu kisah seorang putri Rohini, yaitu syair 221. Pada suatu saat Anuruddhatera mengunjungi Kapilawastu. Saat Anuruddha berdiam di wihara, semua anggota keluarganya kecuali putri Rohini datang mengunjunginya. Saat mengetahui bahwa ketidakhadiran Rohini disebabkan ia menderita penyakit kulit atau kusta pada saat itu, Anuruddhatera menyuruh salah satu anggota keluarganya untuk memanggilnya. Dengan menutupi kepalanya karena malu, Rohini pun datang. Anuruddhatera menyarankan agar ia melakukan perbuatan baik pada saat itu. Beliau menganjurkan agar Rohini menjual beberapa pakaian dan perhiasannya, dan uang hasil penjualan tersebut dapat dipergunakan untuk membangun sebuah kuti bagi para biku atau sangga. Rohini pada saat itu setuju dengan apa yang dinasihatkan kepadanya. Anuruddhatera juga meminta anggota keluarganya yang lain untuk membantu pembangunan kuti tersebut. Selanjutnya, Anuruddha pada saat itu meminta Rohini membangun kuti terus dilaksanakan dan berlangsung. Selanjutnya, Anuruddhatera meminta Rohini untuk membersihkan lantai dan mengisi tempat air setiap hari. Jadi pada saat selesai pembangunan kuti yang dipersembahkan oleh sangga, Anuruddha menganjurkan kepada putri Rohini agar selalu membersihkan lantai kuti tersebut dan mengisi tempat air yang ada di dalam kuti tersebut. Saat bangunan kuti itu selesai dibangun, Sang Buddha dan para biku diundang untuk menerima dana makanan. Setelah bersantap, Sang Buddha bertanya siapa yang berdana kuti dan makanan tersebut. Namun saat itu Rohini tidak hadir. Maka Sang Buddha meminta agar Rohini yang berdana makanan dan membangun kuti tersebut untuk hadir atau datang pada waktu itu. Sang Buddha bertanya, apakah Rohini tahu mengapa ia menderita penyakit yang mengerikan itu, yaitu penyakit kusta yang dideritanya? Rohini menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa Rohini menderita penyakit kusta karena perbuatan jahat yang pernah dilakukan pada kehidupan yang lampau. Perbuatan yang diliputi rasa dengki dan amarah. Sang Buddha menceritakan bahwa dulu putri Rohini adalah permaisuri Raja Banarasi. Raja Banarasi memiliki seorang penari yang ia kagumi, dan hal ini membuat permaisuri cemburu. Nah, jadi pada kehidupan yang lampau, Rohini adalah seorang permaisuri yang memiliki kecemburuan terhadap penari pada saat itu. Karenanya permaisuri bermaksud menghukum penari tersebut. Suatu hari permaisuri menyuruh para pelayannya untuk menaburkan serbuk gatal yang terbuat dari kotoran sapi pada tempat tidur dan selimut
penari tersebut. Dan dengan tiba-tiba mereka membakar bubuk gatal itu ke tubuh penarinya. Rasa gatal yang menyerang seketika dan penari itu menjadi sangat menderita. Saat rasa gatal itu semakin tak tertahankan, ia berlari ke kamar dan menjatuhkan diri, jatuh dari ranjang. Ia pun semakin menderita. Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Putri Rohini di kehidupan masa lampau, Rohini di kehidupan saat ini menderita kusta yang sangat mengerikan. Lalu Sang Buddha menasehati semua orang yang hadir agar menghindari perbuatan bodoh karena amarah dan menghindari perbuatan mencelakakan orang lain. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 221 yang berbunyi, "Hendaklah orang menghentikan kemarahan dan kesombongan. Hendaklah ia mengatasi semua belenggu. Orang yang tidak lagi terikat pada batin dan jasmani, yang telah bebas dari nafsu-nafsu, tak akan ada derita lagi." Pada saat khotbah itu berakhir, sangat luar biasa banyak orang yang hadir mencapai tingkat kesucian Sotapati. Demikian pula dengan Putri Rohini pada saat itu, ia juga mencapai tingkat kesucian Sotapati. Dan seketika ia pula terhindar dari penyakit kulit yang mengerikan itu. Jadi secara seketika penyakit kulit yang dideritanya itu hilang dan lenyap. Kulit bersih, halus dan menarik telah diperoleh oleh Putri Rohini pada saat itu. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya kemarahan akan memunculkan kebodohan atau kecongkakan di dalam diri kita. Ketika seseorang marah, maka orang tersebut tidak akan menghiraukan betapa membahayakannya dirinya terhadap orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Jadi, maka dari itu, mari kita bersama-sama sebagai siswa Buddha, setelah kita mendengar kisah inspiratif ini, kita belajar untuk selalu dapat mengendalikan diri kita agar diri kita terhindar dari kemarahan yang tidak berguna dan kemarahan yang akhirnya akan membawa penderitaan bagi diri kita, baik di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Terima kasih, semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua dan semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan baik jasmani ataupun mental. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.